Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Samsung Galaxy A15. Tapi BTW sorry guys, untuk kali ini ngomong suka dukanya di belakang kamera dulu ya guys ya, karena ada beberapa faktor yang belum bisa aku nongol di kamera gitulah ya. Buat sementara gini aja dulu yang simple-simple. Ini HP kurang lebih udah aku pakai selama 1 bulan guys. Yang beneran dipakai itu kalau aku belinya tuh sekitar 2 bulan yang lalu lah. Aku beli tuh waktu itu harganya 2.500.000-an. Untuk RAM 8 GB, internal 128. Ada varian yang 256 GB. Itu harganya di 2,7 juta. Buat kalian yang mau beli HP ini, video ini bakal ngebantu kalian ya. Sebelum beli, tonton dulu guys, buat jadi bahan pertimbangan. Langsung aja guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai waktu pakai HP ini. Pertama, desain dan bodinya. Asli, ini HP Samsung yang harganya 2 jutaan, tapi tidak kalah dengan HP Samsung yang harganya lebih mahal gitu. Karena modelan desainnya masih ciri khas Samsung tuh. Bahkan flagship Samsung juga kayak gini-gini aja gitu guys. Kayak modelan kameranya ada 3 bulatan gitu ke bawah. Ini sih menurut aku minimalis, nggak kerasa berat desainnya guys. Maksudnya kalau HP lain di zaman sekarang kalian tahu sendiri lah desain kameranya kayak gimana tuh. Gede-gede banget. Bahkan ini juga nih kamera baso gitu. Kalau si Samsung ini menurut aku desainnya berasa simple ya. Terus model framenya juga udah mengkotak, ngikutin tren HP zaman sekarang. Meskipun materialnya masih dari plastik, tapi ini build quality-nya solid banget guys. Kalau dipegang tuh berasa mantep. Kalau diketok-ketok pun ini kerasa kokoh gitu. Untuk backdoor-nya aku juga suka guys. Di warna yang kuning ini sih kece banget ya. Meskipun plastik, tapi seperti kaca gitu. Dan berasa bersih aja gitu. Nggak gampang bercakan sidik jari. Untuk warna kuning nggak begitu kelihatan nih. Suka yang kedua pada bagian layarnya. Asli ini HP Samsung yang 2 jutaan tapi udah keren banget. Karena layarnya sudah dari Super AMOLED. Kita lupakan dulu untuk bezel ya. Memang bezelnya itu tebel banget gitu dan masih water drop. Tapi kualitas layarnya itu bagus. Super AMOLED tentunya ini gambarnya kerasa bening, gonjreng, dan cerah banget gitu guys. View angle-nya juga bagus kalau dilihat dari serong-serong. Jadi untuk kebutuhan nonton-nonton ataupun ngelihat video, main sosmed, ngelihat foto, pokoknya enak banget layarnya. Kalau spek lainnya ini udah standar, resolusi 1080p, kerapatan di 390-an ppi, jadi layarnya itu vivid. Terus untuk refresh rate-nya juga udah 90 Hz ya. Jadi buat scrolling-scrolling ini HP udah mulus. Terus aku juga suka dengan brightness layarnya yang bisa sampai 800 nits. Jadi kalau dipakai di luar ruangan masih tergolong cukup terang. Terus aku juga suka dengan ukuran layarnya yang cuman 6,5 inch. Maksudnya itu nggak kegedean menurut aku guys. Jadi kalau kita ingat HP zaman sekarang yang rata-rata layarnya itu di 6,8 inci, menurut aku agak kegedean. Kalau di Samsung ini 6,5 berasa pas gitu. Terus aku perhatikan juga warna putih layarnya itu natural banget gitu guys. Ya biasanya kalau 2 jutaan kayak gini tuh warna putihnya agak sedikit kurang padat atau kebiruan. Meskipun masih bisa di setting-setting, tapi untuk mode standar nggak tahu kenapa ini Samsung warna putihnya natural. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya guys. Ini HP Samsung yang harganya cuma 2 jutaan. Tapi chipsetnya udah berani nih di-compare dengan HP lain. Meskipun kayak dari Transsion Holding yang rata-rata udah pakai Helio G99 buat main game enak. HP ini tidak kalah guys. Karena chipsetnya juga udah Helio G99. RAM-nya tadi 8 GB, internal yang aku beli ini 128. Untuk realita keseharian aku pakai memang kerasa enak guys. Multitasking aplikasi buka tutup gitu, aplikasinya cukup banyak, kerasa smooth-smooth aja, lancar, berasa satset gitu, responsif, tidak ada kayak namanya nge-lag atau agak lemot gitu, sama sekali enggak. Bagusnya lagi ini juga bisa buat main game ya. Nah, Helio G99 sih memang udah chipset yang mantap. Mobile Legends settingan grafis bisa sampai super ultra. Aku pakai tiap hari nih buat push rank. Aman banget lah buat Mobile Legends, buat PUBG ini juga udah aman. Grafisnya bisa mentok HD High atau Balance Ultra. Biasanya aku pakai di Smooth Ultra. Udah lancar-lancar aja, cuman sayangnya tidak punya sensor gyroscope. Tapi ya, nggak bisa dikomplain-komplain banget. Intinya udah enak lah. Kalau PUBG kayak gini, berasa smooth aja. Tidak ada patah-patah. Terus bagusnya lagi, untuk main Genshin Impact juga masih lumayan mantep ya. Settingan grafis di menengah bisa, tapi untuk lebih nyamannya itu di settingan grafis rendah, FPS bisa dicobain di 45 FPS. Itu masih dapetin performa game yang smooth dan mulus.
Untuk main cukup lama udah tergolong enak sih. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian baterainya. Kalau ngomongin baterai sih HP zaman sekarang rata-rata memang enak ya guys. Maksudnya udah awet gitu. Karena kapasitasnya udah standar nih 5000 mAh. Untuk penggunaan harian aku biasanya pakai menggunakan jaringan data, bukan pakai WiFi. Aku pakai buat main Mobile Legends 30 menit kurang 7%, PUBG 30 menit kurang 6%, Genshin Impact 30 menit kurang 8%. Nonton video musik di YouTube setengah jam kurang 5%. Scrolling Instagram, Facebook, TikTok selama setengah jam kurang 6%. Cuman sayangnya aku nggak bisa mantau screen on time-nya guys. Karena di sini screen on time-nya tuh sistemnya harian ya, bukan dari 100% ke 10% gitu. Aku udah cek-cek tapi sepertinya tidak bisa. Tapi dari catatan pemakaian barusan tergolong sih ini baterainya awet. Dipakai dalam sehari tuh udah aman banget. Bahkan biasanya aku tuh tembus 2 hari untuk pemakaian ringan. Mantap. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian kameranya buat foto-foto asli meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, terus kamera depannya juga 13 megapiksel aja. Tapi dalam keseharian aku ngerasain ini HP buat foto-foto tuh asik guys. Tapi poin yang aku suka banget yaitu kamera belakangnya juga sudah punya lensa ultra wide 0,5. Ini resolusi 5 megapiksel aja tapi sangat ngebantu buat keseharian. Ya untuk jepretan fotonya kalian bisa lihat langsung kayak gini. Baik mode lensa 50 megapiksel atau lensa ultra wide-nya itu beneran asik sih. 50 megapiksel bisa dapetin detail yang tajam, warnanya juga natural. Yang aku suka tuh warna foto Samsung kok berasa apa adanya banget ya, mirip kondisi aslinya. Terus lensa ultrawide-nya juga sudut pandangnya luas, bisa nangkep objek yang lebar, dan kualitasnya juga tidak begitu jomplang dengan kamera utama gitu. Gambarnya detail, fokusnya juga berasa merata gitu. Terus untuk foto di malam hari, meskipun mode malamnya tidak begitu signifikan, tapi aku bisa bilang, ya ini lumayan ngebantu ya. Kayak nggak bikin terang banget memang, tapi menurut aku udah cukup lah. Jatuhnya kalau terlalu dibikin terang banget malah fotonya kayak kurang natural. Kalau kayak gini masih tergolong natural. Gambarnya masih cukup tajam, warnanya juga tidak begitu kusam-kusam banget. Untuk foto selfie aku juga suka guys. Kalian bisa lihat nih foto selfie-nya berasa natural, warna kulitnya juga enak dilihat gitu, nggak ada warna yang aneh kehijauan atau kemerahan yang biasanya aku hadapin di HP dari Transsion Holding gitu. Mode potretnya juga bisa dibilang cukup rapi, terus di sini ada juga mode lebar. Jadi selfie-nya bisa di mode standar atau lebar gitu. Ini jadi mirip kayak ultra wide, tapi bukan ultra wide guys. Ini cuman ya lebarin dikit aja biasanya buat selfie bareng-bareng. Baik selfie siang hari ataupun selfie agak di pencahayaan kurang malam hari, aku sih beneran suka sih. Karena ini mode malamnya juga bisa dipakai di kamera depan. Ya sedikit ngebantu di beberapa kondisi bisa dapetin foto selfie yang lebih terang dikit sama warnanya sedikit lebih menarik. Selanjutnya suka yang keenam ini pada bagian fitur dan software update-nya. Ngomongin fiturnya dulu, di sini fingerprint udah ada ya. Ini fitur ya basic tapi aku suka lah. Terus HP ini juga sudah punya NFC. Ya lagi-lagi ini keren, Samsung di harga 2 jutaan ngasih NFC. Terus HP ini masih mempertahankan jack audio ya, dimana HP dari brand lain udah mulai pada ngilangin nih kayak Infinix Note 40. Nggak ada, di sini masih ada. Jadi buat aku user handset berkabel ya ini masih kepake, kadang-kadang juga bisa dicolok mikrofon eksternal gitu. Ini agak sepele tapi ngebantu lah gitu guys. Terus untuk software update-nya kenapa aku bilang suka tadi, karena HP ini bisa update OS-nya bisa sampai 4 tahun gitu guys. Android-nya bisa diupdate 4 tahun, security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Jadi HP ini bakal enak buat dipakai jangka panjang. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya waktu pakai HP ini. Yang pertama, dukanya pada bagian pegangannya nggak enak guys. Ini HP tuh kotak banget gitu, jujur aja ini sikunya itu tajam banget di bagian belakang ini. Ya memang keren secara tampilan, tapi dipegang itu kurang nyaman, gripnya terlalu kaku gitu guys. Tapi itu memang keluhan HP-HP zaman sekarang yang desainnya ngotak. Selanjutnya, duka yang kedua ini pada bagian kamera videonya. Sayang banget sih, dimana HP lain di kelas harga 2 jutaan udah mulai pada ngasih fitur stabilisasi video. Tapi di HP ini nggak ada sama sekali guys, karena memang HP ini nggak punya sensor gyroscope. Jadi keluhan nggak ada gyroscope tuh kayak tadi tuh main PUBG kurang enak, terus ya ini buat stabilisasi video jadinya nggak bisa gitu guys. Jadi kalau buat rekaman harian kayak gini ya gambarnya masih guncang-guncang, padahal kualitas videonya tergolong cukup bagus guys. Padahal di sini punya lensa ultrawide ya, bagus banget, tapi ya inilah
Duka gitu. Nggak punya stabilisasi video baik di kamera belakang apalagi di kamera depan. Kalau belakang aja nggak ada, depan dia nggak ada kayak gini guys. Jadi kalau ngerekam pakai HP ini harus hati-hati gitu. Jangan banyak goyangan-goyangan di tangan. Selanjutnya duka yang ketiga ini pada bagian chargingnya guys, dimana HP lain di kelas 2 jutaan rata-rata udah di atas 33 watt, tapi di Samsung ini kecepatan chargingnya cuman di 25 watt aja. Jadi memang ya untuk ngecasnya tuh agak sedikit sabar lah. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 1 jam 40 menit, jadi tidak sebentar. Kalau HP lain tuh udah 1 jam rata-rata guys. Selanjutnya duka yang keempat ini pada bagian ya speakernya masih satu aja guys, atau mono speaker. Lagi-lagi HP lain di kelas harganya udah rata-rata ya dual speaker nih. Oppo aja speakernya ada 2 gitu, bawah sama atas. Apalagi HP Transsion Holding mah udah aman semua, speakernya rata-rata 2. Tapi di sini masih satu aja guys di bagian bawah. Jadi kalau didengerin, meskipun ya jujur aja kualitas speakernya itu tergolong bagus. Yang aku rasakan di sini memang volumenya keras. Volumenya juga kalau diturunin dinaikin tuh detail gitu, nggak anjlok-anjlokan. Bassnya juga tergolong lumayan kerasa. Tapi lagi-lagi ya speaker satu didengerin ya tetap aja kerasa agak kurang kompleks gitu guys, nggak balance. Biasanya speaker bawah sama atas, ini cuma di bawah doang. Ya ini agak ngerasa duka, tapi yang nggak banget. Tapi ya tetap aja sih kalau di compare dengan HP lain, rasanya lebih enak di HP lain karena speakernya ada 2 gitu. Sini satu aja ya, gini lah. Selanjutnya duka yang kelima, ini yang terakhir pada bagian slot SIM-nya yang hybrid guys. Jadi nggak bisa ditaruh dual SIM sama satu memori. Slot yang kedua ini harus kita korbanin. Kalau mau dipasang SIM card ya nggak bisa ditaruh memori. Kalau mau ditaruh memori ya nggak bisa dipasang SIM card. Ya ini sebuah kekurangan ya menurut aku ya. Kenapa nggak triple slot aja gitu. Kayak HP lain tuh menurut aku lebih enak. Tapi lagi-lagi ya guys, nggak ada HP yang sempurna gitu. Ya kira-kira segitu aja dulu guys untuk sharing suka duka pakai Samsung Galaxy A15. Kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli dengan harga 2,5 juta, lagi-lagi sih kembali pada kebutuhan kita dalam nyari HP guys. Tapi terlepas dari kekurangannya, HP ini sih sangat menarik di kelebihannya guys, karena desain dan bodinya punya karakter, layarnya yang bagus banget Super AMOLED, performanya kenceng buat main game yang berat kayak Genshin Impact juga bisa, baterainya awet, kamera buat foto-foto tergolong bagus. Fiturnya udah tergolong cukup, punya NFC, dan untuk update softwarenya juga tergolong panjang dibanding kompetitor. Kalau keluhannya, kekurangannya kayak tadi yang aku rasakan pada bagian dukanya. Ini pegangannya tergolong kaku, kurang nyaman gitu. Videonya nggak stabil. Chargingnya tergolong lama. Speakernya masih satu aja, dan ini slotnya hybrid. Kira-kira kayak gitu guys. Kalau menurut kalian HP ini worth it nggak sih? Dan buat kalian yang pernah pakai HP ini boleh sharing pengalamannya di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye bye guys.